Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Kita harus tetap bergairah, apalagi kita berjumpa Raja segala Raja. Amin. Apapun keadaan kita sebelum kita datang ke tempat ini di rumah dengan pergumulan masing-masing, masalah masing-masing. Tetapi saat kita ada di tempat ini dengan kerinduan yang sama untuk ketemu Tuhan, maka pastikan hidup kita akan terjadi perubahan. Amin. Ada perubahan yang besar yang Tuhan berikan. Hari ini saya bersyukur dipercaya oleh Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, dan saya akan sampaikan apa yang Tuhan sedang bicara bagi saya pribadi, dan saya percaya apa yang saya dapatkan boleh menjadi berkat juga bagi kita semua. Amin. Kita akan belajar bersama-sama tentang satu hal di dalam kondisi hari-hari ini, baik di tempat ini, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, dalam pelayanan, maupun dimanapun kita berada, kita harus satu, menjaga hati. Apa? Menjaga hati. Nah, ini tema yang saya dapatkan untuk saya sampaikan hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau baca dulu firman-Nya. Amsal 4 ayat 23. Pasti banyak yang sudah hafal ini, tetapi kita mau baca bersama, kita perkatakan, keluarkan suara kita supaya bisa kita dengar, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita baca sama-sama, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman yang singkat ini hanya berbicara bahwa kita harus menjaga hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, menjaga hati, sebelum saya mendapatkan ini, saya mulai cari apa sih sebenarnya hati itu. Kalau di firman Tuhan di Alkitab itu ada sekitar 876 kali tentang hati itu disebut. Lumayan, itu sangat banyak, berarti harus kita perhatikan. Nah, di dalam referensinya saya dapat bahwa menurut dunia kesehatan, ada Pak Dokter di sini, kalau salah bisa diralat, bahwa hati itu berfungsi sangat penting untuk kesehatan tubuh. Hati itu berfungsi sangat penting untuk kesehatan tubuh, mulai dari apa? Menghancurkan racun. Menghancurkan racun yang ada dalam tubuh kita. Waktu hati kita sehat, dia bekerja dengan baik sehingga racun-racun itu bisa dihancurkan. Sehingga kita tidak mendapatkan yang namanya sakit penyakit. Kira-kira itu yang saya dapatkan dari referensi ini, bahwa juga akan meningkatkan, memproduksi protein untuk kita. Dan dapat juga membantu proses pencernaan. Sehingga waktu kita makan, enggak ditampung hanya di perut saja, tetapi bisa juga dikeluarkan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Proses dengan lancar. Dan juga ada banyak fungsi kesehatan lainnya. Itu yang saya dapatkan arti kesehatannya dari hati. Sehingga dari hal ini dapat kita lihat bahwa hati ini sangat penting. Sekalipun mungkin beratnya hanya sekitar 1,5 kilo di dalam tubuh kita. Perbandingannya dengan tubuh kita masing-masing sangat kecil. Tetapi dia sangat bermanfaat, sangat penting bagi hidup kita. Dia punya fungsi yang sangat-sangat penting, sehingga boleh dikatakan hati itu menjadi master kontrolnya tubuh kita. Master kontrolnya juga kehidupan kita. Hati. Sehingga Tuhan ingatkan untuk kita baca sama-sama tadi. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dalam hidup ini, dalam apa yang kita jalani hari-hari ini, mungkin banyak hal yang menjadi fokus kita. Banyak hal yang mungkin menjadi yang utama bagi kita, ya. Mungkin itu kekayaan kita, harta kita, jabatan kita, ya. Apapun yang ada,
yang kita miliki, mungkin itu yang terpenting yang harus kita jaga. Sudah susah-susah kita kerjakan, kita dapatkan, masa akan hilang begitu saja. Tetapi Tuhan ingatkan satu hal hari ini. Yang paling penting dalam hidup ini, hati kita yang harus kita jaga. Apalah artinya kekayaan jabatan apabila kita sakit-sakitan. Kita tidak bisa manfaatkan, kita tidak bisa nikmati itu. Dan Tuhan membawa kita hari ini, mengingatkan kita hari ini, mari kita belajar untuk menjaga hati kita. Belajar dari kehidupan, belajar dari apa yang kita lihat hari-hari ini. Kalau tidak menjaga hati kita, suasana hati kita bisa terbawa, arus terbawa emosi. Banyak berita-berita yang kita lihat hari-hari ini sedang viral, mau di media sosial maupun berita-berita di televisi. Ya. Sehingga kita bisa terucap mungkin dalam pikiran kita, dalam hati, bahkan mengucapkan secara nyata. Kok bisa ya orang itu seperti gitu? Kok bisa ya dia berbuat seperti itu? Kok bisa ya sudah diberi jabatan tinggi seperti itu? Kok bisa ya dilihat orangnya baik ternyata enggak seperti itu? Kalau kita enggak jaga hati kita akan terbawa. Apalagi kalau kita lihat Facebook dimanapun ada komen-komennya, nah kita terpengaruh dari situ. Kita akan terbawa sehingga kita lupa. Kita harus menjaga hati kita. Yang merupakan perintah dari Tuhan. Apapun keadaan yang kita lihat di luar, satu hal Tuhan mau kita jaga hati kita. Karena baik buruknya seseorang, baik buruknya apa yang keluar dari seseorang itu dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Kondisi hati masing-masing. Kalau hati kita bersih, pikiran kita pasti bersih. Banyak hal kita lihat di dalam dunia, kita lihat mulai kita berpikir. Tetapi waktu kita berpikir sebelum kita bertindak pasti akan masuk dalam hati kita untuk dikerjakan atau enggak. Nah beruntung punya hati ya, yang dijaga. Tadi dibilang hati itu menghancurkan racun. Waktu kita melihat berpikir yang sudah tidak baik, berniat yang sudah tidak baik, tetapi waktu kita jaga hati kita, dinetralisir oleh hati kita. Sehingga keluar bukan lagi pikiran yang tidak baik itu, tetapi berganti dengan pikiran yang bersih. Waktu pikiran kita bersih, maka juga kita akan melihat di dalam perkataan kita pun adalah perkataan yang bersih. Perkataan yang benar, perkataan yang membangun. Bukan perkataan yang menyudutkan. Bukan perkataan yang mengintimidasi. Sehingga orang yang mendengar hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Hati yang benar, hati yang bersih pun akan menghasilkan tindakan atau kelakuan yang baik. Amin. Kalau hati kita benar, maka apa yang kita kerjakan, kita lakukan pun pasti akan baik adanya. Hasilnya akan baik, hasilnya akan membawa berkat bagi banyak orang, dan akan disenangi oleh banyak orang. Ini hati. Memang hati nggak bisa dilihat. Hati setiap kita manusia nggak bisa dilihat seperti apa. Tetapi kita bisa lihat dari penampakannya. Ya kan dibilang tadi terpancar kehidupan. Dari mana itu? Ingat buah-buah roh. Kita anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Bahkan di era Pentakosta ketiga ini dicurahkan dengan luar biasa. Tinggal kita mau buka hati, mau dipenuhi Roh Kudus enggak? Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga kita juga bisa melihat, oh hatinya memang sedang baik. Hatinya sedang terjaga. Hati kita pun sedang bisa dijaga. Dan hanya bisa karena ada Roh Kudus. Kita bisa melihat kesabaran, kerendahan hati, murah hati, dan banyak hal. 9 buah roh itu bisa kita lihat karena dari pancaran kehidupan. Memang hati secara fisik kita tidak bisa mengerti, hanya pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus
yang akan mengimpartasikan kepada kita dari kehidupan kita kepada orang lain. Nah, Tuhan mau bawa kita untuk hal yang demikian. Nah, dari hal ini kita akan belajar 3 hal dari pembacaan kita dari Amsal 4 ayat 23 tadi. Kita lihat kembali Amsal 4 ayat 23. Saya bagi itu ada 3 bagian yang harus kita perhatikan. Bagian yang pertama tentang jagalah hatimu. Garis bawahi, jagalah hatimu. Jadi bukan jaga hati orang lain, tetapi jagalah hatimu. Kita yang ada di tempat ini, kita membaca firman ini, Tuhan sedang berbicara kepada kita masing-masing. Jagalah hatimu. Artinya waktu kita membaca itu, Roh Kudus ingatkan saya pribadi untuk saya menjaga hati saya. Waktu kita menjaga hati kita, bukan memikirkan hati orang lain, tapi hati kita yang kita jaga, maka otomatis itu juga akan membuat orang lain damai sejahtera. Contoh, saat ini kita yang berkumpul di tempat ini, sama-sama kita jaga hati kita masing-masing. Jaga dengan penuh kewaspadaan, karena di sini terpancar kehidupan. Waktu kita menjaga hati kita, pastikan kita tidak akan menyinggung sesama kita yang ada di tempat ini saja, nggak usah yang jauh-jauh. Nggak akan mengeluarkan perkataan yang tidak baik, berpikir yang tidak baik tentang orang itu. Kenapa? Kita menjaga hati kita. Orang itu pun sebaliknya akan berpikir hal yang sama kepada kita. Dia tidak akan berpikir yang tidak baik karena dia menjaga hati. Makanya dibilang jagalah hatimu masing-masing. Perintah Tuhan, jagalah hatimu. Kalau Tuhan yang perintahkan itu, pasti kita bisa lakukan. Amin. Amin. Karena apa? Firman Tuhan kan bilang begini, bahwa Dia tahu kemampuan kita dan segala sesuatu yang kita alami, kita hadapi tidak akan melebihi kemampuan kita. Dia ciptakan kita kok, Dia yang ciptakan kita sebagaimana kita ada. Artinya Dia tahu kelebihan kita, Dia tahu kelemahan kita. Dan Dia tahu kapasitas kita sebatas apa. Oleh karena itu, Dia perintahkan ini dan Dia yang akan berikan kemampuan itu. Karena kalau Tuhan sudah perintahkan, Tuhan pasti akan berikan kita caranya seperti apa. Yang paling mudah apa? Roh Kudus itu ada bagi kita. Saya terus ingatkan, kita gereja Gatot Subroto punya satu DNA. Bahwa DNA rohani kita itu apa? Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang memiliki gaya hidup doa pujian penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam unity. Yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Jadi kehidupan pujian penyembahan itu ada bagi kita. Siang dan malam berarti tanpa henti, sama dengan perintah ini. Dengan kewaspadaan, nanti di bagian yang kedua. Nah, perintah Tuhan pasti kita bisa lakukan. Karena apa? Ini adalah master controlnya hidup kita. Makanya Dia perintahkan untuk kita sama-sama hari ini yang mendengar pesan Tuhan ini, mari kita jaga hati kita. Yang kedua, dengan segala, coba dimunculkan biar mereka bisa lihat, dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, dengan segala kewaspadaan. Namanya dengan kewaspadaan aja itu berarti berjaga-jaga. Ya. Ada Bapak polisi, ada Bapak TNI di sini tahu waspada. Segala kewaspadaan berarti fokusnya di situ. Jaga benar-benar. Jangan anggap itu gampang. Ya. Dimanapun kita berada, kalau jaga dengan kewaspadaan itu artinya setiap saat 24 jam kita berjaga menjaga hati kita. Enggak susah, hati kita ada di dalam diri kita kok. Kalau kita sering memuji menyembah Tuhan gampang kok kita kendalikan itu. Nah, kenapa ini saya sampaikan bahwa harus menjaga, memang harus kita jaga. Karena dimanapun kalau kita nggak jaga kita akan terpengaruh. Nggak usah bicara yang di luar sana, yang di luar di sekuler, di aktivitas yang di luar gereja.
kita datang ke gereja pun ke tempat ini, masing-masing kita harus menjaga hati kita. Jangan bilang kalau kita ada di gereja kita semua malaikat. Ada berapa banyak orang datang ke gereja malah tersinggung. Kenapa enggak disalami? Kenapa lupa? Nah, disalami. Nah, pelayan-pelayan Tuhan pun demikian. Tadi mereka seru, mereka nanggapi itu. Nah, mereka datang, mereka ini pelayan. Yang main musik, imam musik. Hari Jumat mereka mau datang, mau latihan. Sudah susah-susah, jauh-jauh, hujan-hujan datang ke tempat ini. Ternyata masih ada di WA. Masih misteri. Kenapa? Pintunya masih tertutup. Nah, kalau nggak jaga hati, ngambek bisa. Pulanglah ngapain. Tetapi mereka nggak ada. Semua mereka jaga hati sehingga mereka ada sampai saat ini. Haleluya. Amin. Nah, ini tim PAW-nya. Nah, waktu mereka mau latihan, sudah siap-siap, semua sudah siap. Sudah latihan sesi pertama untuk ibadah ini. Mau yang untuk tim yang lain. Yang ini belum selesai. Waktu udah semakin malam. Nah, kalau nggak jaga hati seperti apa? Sudah dijadwal, nggak kasih konfirmasi. Nggak muncul-muncul. Kalau tim ini nggak jaga hati, nggak akan ada hadirat Tuhan pada saat memuji menyembah Tuhan. Itulah pentingnya. Sekalipun sudah pelayan pun harus jaga hati. Semua kita yang namanya anak-anak Tuhan, Tuhan perintahkan jaga hati kita dengan kewaspadaan. Waspada dengan segala kewaspadaan. Jadi jangan anggap enteng itu. Karena apa? Akan mempengaruhi kehidupan kita. Coba lihat ayat 24-nya. Lanjut ayat 24. Dari Amsal 3 ini, Amsal 4. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Waktu kita tidak waspada, maka mulut serong bisa-bisa ada muncul dalam perkataan kita. Mulut serong itu kan mulut yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perkataannya perkataan yang bukan membangun, bukan menguatkan, bukan membawa damai sejahtera. Ngerti gitu, apa itu? Dan tidak cari-cari alasan. Ya kalau memang sudah terlambat datang ya minta maaf saja. Dan pasti akan dimaafkan. Yang selanjutnya, kita harus waspada jangan sampai mempengaruhi kehidupan kita, ayat yang 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kalau kita enggak jaga, pancaran kehidupan kita itu akan terpengaruh. Sehingga kita tidak lagi lihat apa yang jadi janji Tuhan ke depan. Kalau kita enggak waspada jaga hati kita. Kita enggak lagi melihat terus ke depan. Padahal dibilang biarlah matamu terus memandang ke depan. Dan selanjutnya ayat 26. Kalau kita enggak jaga dengan waspada, maka kita tidak akan bisa menempuh jalan dengan rata. Karena kalau dengan Tuhan, bersama Tuhan pasti segala halangan, tantangan apapun bisa kita lalui. Amin. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kita. Dia yang akan meratakan jalan-jalan kita. Ayat 27-nya. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, jauhkanlah dirimu, kakimu dari kejahatan. Waktu kita waspada untuk menjaga hati kita, maka jalan kita enggak akan belok kiri, belok kanan. Enggak akan tersesat. Ya. Oleh karena itu hari-hari ini kalau kita merasa bagaimana kita masih menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati, kecewa kepada orang. Hari ini kalau kita sudah diingatkan Tuhan dengan penuh kewaspadaan, berarti mari kita tanggalkan itu. Amin. Karena waktu kita belajar menanggalkan itu, bukan orang yang kita benci yang diuntungkan, tetapi kita. Tetapi kalau kita tetap menjaga kepahitan, kita menjaga kekecewaan, sakit hati, yang rugi kita sendiri. Tadi pagi saya kasih contoh begini. Juan lagi aja enggak apa-apa lah, yang paling gampang. Yang main drum. Saya sama Juan, kasih contoh, saya merasa kecewa.
sakit hati sama dia begitu ya. Ini contoh. Nah, waktu pada satu saat saya sudah lapar nih, waduh udah jam segini, udah siang mau makan. Pergi ke tempat makan itu. Baru masuk pintu, ternyata juannya lagi duduk enak makan. Karena hati ini lagi kesal, lagi benar-benar sakit hati sama dia, enggak mau lihat muka dia. Ini apa? Enggak jadi pergi. Lapar ditunda, pencernaan terganggu. Ya kan? Kalau perut kosong kan pencernaan terganggu. Juannya berpengaruh enggak? Dia tenang aja, bisa menikmati. Bisa makan dengan enak. Mau pergi jalan-jalan lagi, mau beli sesuatu ke mall, butuh ke hypermart, baru mau masuk ke pintu hypermart, ketemu juan lagi di situ. Karena hatinya enggak benar, hatinya sedang kesal, enggak jadi dia belanja. Gak jadi dia beli yang dia butuhkan, dia pergi. Juannya tetap dengan tenang belanja di situ, selesai apa yang dia dapatkan. Tetapi saya yang sakit hati, yang kepahitan pada dia, saya yang rugi. Amin. Jadi mari kita jaga hati kita. Kalau kita jaga hati kita, maka segala sesuatu yang ada bagi kita pun akan terpancar keluar. Kehidupan. Dan yang ketiga, dari Amsal 4 ayat 23 tadi. Tadi kan jagalah hatimu, yang kedua dengan penuh segala kewaspadaan, dan yang ketiga, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Tadi saya katakan waktu hati bersih, pikiran bersih. Hati bersih, perkataan bersih, karena sudah bersihkan oleh hati kita. Dinetralisir racun-racun pahit hati, racun-racun sakit hati dibersihkan. Nah, dibilang di situ pada saat hati bersih, perkataan bersih, perbuatan bersih, maka orang akan melihat ada kehidupan yang terpancar. Kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan pastinya. Amin. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita. Karena ada pusat, ada kedudukan utama yaitu hati kita. Kalau kedudukan utama ini terganggu, maka kehidupan kita akan terganggu. Sehingga kita sering melihat waktu ketemu seseorang, bro ada masalah ya. Lagi galau lah. Lagi kurang sehat ya. Bisa terlihat dari apa? Wajahnya. Terpancar kehidupan. Hari ini Tuhan mau pancaran kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amanat Agung bilang kita menjadi saksi. Ya. Kalau kesaksian itu bicara tentang hal-hal yang kita alami. Tetapi kalau menjadi saksi itu hidup kita, orang langsung lihat. Oh dia ini dulu pemarah, sekarang gak mudah marah lagi. Malah sudah gak marah-marah lagi, malah sukacita terus. Sering mengeluh, tetapi sekarang sukacita terus. Hanya dilihat dari hati kita, terpancar itu. Ya, itulah dibilang tadi gak bisa lihat hati, tetapi yang apa adanya kita bisa lihat. Orang bisa lihat. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpancar kehidupan. Nah, sebagai penutup saya ingin kasih 3 contoh saja dari banyak contoh. Karena di Alkitab itu banyak contoh tentang hati. Saya ingin 3 contoh yang ingin saya sampaikan. Yang pertama coba kita baca di Kejadian 3 ayat 4. Ya. Bagaimana gara-gara enggak jaga hati mempengaruhi sehingga kehilangan keselamatan. Ya, siapa itu? Kehilangan hubungan dengan Bapa, ya. Kita lihat Kejadian 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6,
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan tetap sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, dari pembacaan ini kita melihat waktu kita tidak menjaga hati karena keinginan Hawa itu kan melihat hal yang enak. Dia lihat ini buah bagus kok nggak boleh dimakan. Ceritanya tentang Adam dan Hawa. Tetapi waktu tidak menjaga hati, iblis yang ada, yang berkeliling mencari kesempatan seperti singa yang mengaum-ngaum, dia melihat posisi seperti itu pada Hawa, dia masuk. Allah berfirman, kalau kamu makan buah itu pasti mati. Tetapi iblis, karena kita nggak jaga hati, terpengaruh oleh iblis putar balikan firman itu, kita terpengaruh. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu kata si ular. Dan diambillah, lupa apa yang menjadi pesan Allah. Dia punya keinginan yang dia penuhi, ingin makan buah itu. Akibat dari keinginan ini, dia terpisah dari Allah. Karena harus keluar dari Taman Eden. Bukan hanya dia pribadi, mempengaruhi orang sekitarnya, keluarganya. Adam ikut ambil bagian. Berdua akhirnya harus keluar dari Taman Eden. Terpisah dari Allah. Tidak menjaga hati. Siapa lagi contoh? Contoh yang berikut. Kejadian 4 ayat 6. Ambil contoh Kejadian 4 ayat 6 tentang Kain dan Habel. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Karena panas hati, dia bunuh. Dia menjadi pembunuh. Bahkan saudara kandungnya dibunuh. Hal yang seperti ini banyak kita lihat beritanya. Karena panas hati. Kita yang ada di tempat ini, Tuhan ingatkan, mari kita jaga hati kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang panas hati ini. Karena melihat pancaran kehidupan kita. Contoh berikutnya, yang terakhir, contoh terakhir. Ester 3 ayat 5. Bagaimana Haman yang ada di kerajaan Raja Ahasiweros. Ya. Haman orang penting, orang berpengaruh. Penduduk siapapun kalau dia ada harus sujud. Seperti dia raja juga, perwakilan raja harus sujud. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu untuk Mordekai? Ketika, tadi ayat yang tadi benar. Ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Lanjutkan. Akibatnya apa? Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Yang ketiga, panas hati akan membuat pembunuhan itu bukan hanya untuk membunuh satu orang. Karena gengsinya dia bukan kelasnya membunuh satu. Satu bangsa akan lenyap oleh karena panas hati. Hari-hari ini kita anak-anak Tuhan di bangsa ini harus menjadi terang, menjadi pancaran kehidupan. Sehingga kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang panas hati, yang hendak membuat bangsa ini kacau dan bisa-bisa juga seperti bangsa-bangsa yang sudah terjadi di timur sana, timur tengah sana. Jangan sampai. Hati kita harus kita jaga. Sehingga seperti Haman, dia ingin memunahkan bangsa Yahudi.
Karena sakit hati. Apa yang membuat kita sakit hati sehingga kita bisa juga membenci, mendendam, bahkan membuat satu keinginan untuk membalas pada satu waktu. Hari ini mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Untuk kita mau jaga. Kita pulihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Untuk kita menjadi berkat. Ya. Kan kita dibilang selalu anak-anak Tuhan akan menjadi berkat. Nah, bagaimana caranya? Dari kehidupan kita dulu. Terpancar kehidupan. Terpancar kasih Tuhan. Terpancar kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kita menjaga hati kita. Mari kita bangkit berdiri.